Selain itu juga bahwa yatim piatu dan yatim piatu. Menarik ini, yatim, kemudian piatu dan yatim piatu. Jadi kalau dalam istilah Undang-Undang Dasar itu kan fakir, miskin, dan anak terlantar. Jadi ini di dalamnya ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Saya juga setuju kalau kemudian yatim piatu ini segera dimintakan anggaran untuk dibantu. Basis datanya adalah cut off dari sekarang misalnya, atau cut off dari misalnya pekan depan misalnya, supaya kemudian ada kepastian, tidak boleh menggunakan asumsi. Dan saya mengusulkan khususnya misalnya yatim-yatim piatu yang mereka adalah nakes, berasal orang tua nakes, ini harus mendapat perhatian khusus, Pak. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya kalau misalnya disuruh pilih mau tidak mau, tetapi itu karena tugas dan pengabdian maka lakukan. Dan karena pengabdiannya itu kemudian sampai dia syahidah, wafat, maka kemudian sudah sepatutnya kita berikan penghargaan. Karena kemudian data ini pasti ada. Bahkan saya mengkolek data saja dengan cepat, Bu. Di lingkungan saya sudah mencapai 1.200 anak yatim. Ini di lingkungan, Pak. Dan itu sudah saya sampaikan itu. Apalagi kalau kemudian semua mengkolek data dan data itu dilengkapi dengan NIK, dilengkapi pendidikannya di mana, alamannya lengkap, itu bisa diperiksa. Ketika kemudian nanti tidak layak, tidak masuk dan seterusnya, tetapi kemudian kita berikan data. Ini karena itu kemudian saya mendukung sekali perlu adanya bantuan untuk anak yatim. Dan yang berikutnya, Bu, ini pendamping. Saya setuju dengan Pak Ahmad tadi, cuma tidak seluruhnya. Jadi memang pendamping, Bu, faktanya hari ini rata-rata satu orang itu bisa mendampingi antara 200 sampai 500. Saya menemukan di dapil-dapil saya itu sampai 500, 1-500. Dan betul, yang mereka tangani tidak hanya urusan persoalan masalah dapat honornya atau bantuan, tidak. Sampai masalah-masalah yang urusan rumah tangga, mohon maaf ya, sampai urusan dia terjadi kok cekcok di rumah sana, dia menjadi konsultan. Itu luar biasa pendamping kita. Memang tidak semuanya, Bu, tapi ada yang seperti itu. Saya tangan itu. Nah, pendamping seperti ini umumnya ketika yang sangat dikeluhkan persoalan transportasi mereka. Maka saya mengusulkan kalau ada semacam semacam apresiasi bagi pendamping-pendamping berprestasi, itu paling tidak diberikan transportasi mereka. Jadi transportasi tambahan bagi mereka, walaupun itu bukan merupakan gaji bulanan, tetapi ada transportasi tambahan untuk mereka untuk mengapresiasi. Ini juga saya kira sangat. Saya kira perlu Rutilahu ini diperluas, Bu. Jadi karena Rutilahu itu kemarin kan hanya ada 10.000 ya, hanya ada 9.000 kan, 9.000 unit atau titik. Saya kira ini terlalu kecil ya. Dan saya mengusulkan bagaimana supaya program di kementerian lain yang tidak punya relevansi ya, tidak punya relevansi dengan pemberdayaan miskin, dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan sangat kecil, sangat miskin, itu harusnya tolong diusulkan ke dalam rapat rapat kabinet atau kepada presiden agar juga direalisasi. Semestinya tupoksi yang paling memadai di Kementerian Sosial. Jadi contoh misalnya di salah satu kementerian atau sebut saja misalnya Menteri PU, di situ punya pemberdayaan atau kemudian membangun rumah-rumah Rutilahu. Tetapi ini kan kemudian perspektifnya adalah physically. Padahal seharusnya kita memandangnya secara utuh, tidak hanya fisik. Makanya sebenarnya saya sangat sepakat. Jadi bahwa
pembangunan rumah tidak layak huni itu tidak berhenti pada titik terdirinya rumah. Apalagi kita bangunkan cuma 20 juta. Lah bagaimana kemudian rumah cuma diberi bantuan 15 juta? Saya khawatir cuma dapat belanda dari rumah toh itu. Dapat cuma hanya beberapa jendela gitu. Sudah begitu dibiarkan. Sehingga kemudian akhirnya ya kembali miskin lagi. Makanya gagasan Bu Menteri yang sangat brilian terkait dengan pemberdayaan pasca terhadap perbaikan rumah itu menjadi penting menurut saya. Ini menjadi penting karena itu menurut saya Rutilahu itu harus diperluas dari sisi jumlah dan kemudian harus kemudian diberdayakan dari konteks sosial dan ekonominya.